Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut berbagai literatur, iblis adalah makhluk Allah yang tercipta dari api. Iblis termasuk makhluk alam gaib yang tidak mampu panca indera manusia mendeteksinya. Selain iblis sebagai makhluk alam gaib, ada pula malaikat dan jin. Ketiga jenis makhluk ini sama-sama sebagai makhluk halus. Jin sama dengan iblis yang tercipta dari api, sedangkan malaikat tercipta dari nur. Mengenai kepatuhan dalam beragama, semua iblis kafir. Kalau jin ada yang kafir dan ada yang Islam. Adapun malaikat tidak ada yang kafir, semuanya Islam, serta taat menjunjung perintah Allah Ta'ala. Semula, Allah menjadikan iblis sebagai ketua di alam gaib. Ribuan tahun, iblis telah memimpin para malaikat dan jin. Dan kondisi ini bergeser ketika terjadi pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Ta'ala. Sesaat setelah Allah menciptakan Nabi Adam AS, Allah merintahkan semua malaikat agar sujud menghormat kepada Nabi Adam AS. Dan atas perintah itu, semua malaikat sujud, tunduk kecuali iblis. Iblis tidak mau tunduk karena sombong. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam karena dia tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Kesombongan iblis yang membuatnya enggan mengikuti perintah Allah, kemudian mengundang murka Allah Ta'ala. Allah akan masukkannya ke neraka, tetapi iblis meminta penangguhan sampai hari kiamat. Penangguhan ini sebagai kesempatan bagi iblis untuk mencari teman masuk neraka sebanyak mungkin dari kalangan jin dan manusia. Iblis mempunyai kepandaian menggoda anak Adam selagi di dunia supaya tergelincir dari kebenaran. Manusia yang tergoda rayuan iblis dengan senang hati menyimpangi ajaran agama dan tidak menjalankan kewajiban, bahkan malah mengerjakan larangan agama. Iblis dalam upayanya untuk menggoda manusia memiliki struktur organisasi yang sangat rapi dan kuat. Timnya terdiri dari anak-anaknya yang disebut syaiton yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka bekerja dengan disiplin dan mengikuti pembagian tugas yang sangat jelas. Setiap kelompok anak iblis ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sangat spesifik dan berbeda satu sama lain. Dan sahabat, dalam buku Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi dijelaskan secara mendalam mengenai 5 anak iblis yang memainkan peran penting di dalam menyesatkan manusia. Walaupun tidak diwajibkan bagi kita untuk mengetahui nama-nama kelompok anak iblis ini, namun pemahaman tentang mereka bisa menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kewaspadaan kita dalam menghadapi godaan dan juga tipu daya yang mereka bawa. Kelima anak iblis yang disebutkan dalam buku tersebut adalah Sabar, Awar, Miswat, Dasim, dan Zaknabur. Masing-masing dari mereka memiliki tugas khusus dalam menggoda dan juga menyesatkan manusia. Sabar bertanggung jawab dalam membuat manusia putus asa ketika menghadapi musibah. Awar berfokus pada menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan zina. Miswat memiliki tugas untuk menyebarkan kebohongan dan fitnah di antara manusia. Dazim bekerja untuk menghancurkan rumah tangga dan juga menyebabkan perpecahan di antara suami istri. Sementara itu, Zaknabur mengurusi urusan pasar, mendorong manusia untuk terlibat dalam kecurangan dan tipu daya dalam perdagangan. Dan berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tugas dari anak-anak iblis. Yang pertama ada Sabar. Sabar adalah salah satu anak iblis yang memiliki tugas khusus dalam menimbulkan juga memperlancar terjadinya berbagai macam musibah, penyakit, maupun wabah kepada manusia. Peran Sabar ini sangat berbahaya karena melalui musibah-musibah tersebut, syaitan berusaha merusak kondisi fisik dan juga mental manusia secara perlahan tapi pasti. Ketika seseorang menghadapi musibah besar seperti kehilangan orang yang dicintai atau mengalami bencana alam, perasaan duka yang mendalam seringkali menghantui, menciptakan nuansa kesedihan yang terus-menerus. Tangisan dan ratapan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga hati menjadi rapuh dan mudah tergoda oleh bisikan-bisikan jahat. Dalam situasi semacam ini, Sabar bekerja dengan sangat efektif. Ia memanfaatkan momen-momen lemah ketika manusia diliputi kesedihan dan juga keputusasaan. Saat seseorang sedang dalam keadaan panik akibat penyakit kronis atau terjangkit wabah, rasa takut dan cemas seringkali menguasai pikiran.
Kondisi mental yang rapuh inilah yang menjadi lahan subur bagi sabar untuk menanamkan godaannya. Manusia yang berada dalam ketakutan seringkali kehilangan akal sehatnya dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran agama, hanya demi menghilangkan rasa sakit atau penderitaan yang mereka alami. Ketika rasa sakit dan juga penderitaan menjadi tak tertahankan, seringkali manusia menjadi malas untuk melaksanakan ibadah dan sabar dengan liciknya memanfaatkan situasi ini untuk semakin menjauhkan manusia dari Tuhan. Dalam kondisi tubuh yang lemah dan juga pikiran yang kacau, manusia bisa saja tergoda untuk mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan syariat, seperti beralih ke praktik-praktik yang dilarang agama atau bahkan menyerah pada nasib tanpa upaya untuk kembali kepada jalan yang benar. Sabar menebar pengaruhnya agar manusia menjadi semakin jauh dari keyakinan dan juga keimanan mereka. Dalam situasi yang sangat menyulitkan ini, penting bagi kita untuk selalu waspada dan memperkuat iman, agar tidak terjerumus dalam godaan yang dibawa oleh sabar. Dan melalui kesabaran, doa, juga keteguhan hati, kita bisa melawan tipu daya sabar dan tetap teguh dalam menjalankan perintah Tuhan. Meskipun di tengah cobaan yang berat, dengan memahami strategi yang digunakan oleh sabar, kita bisa lebih siap menghadapi segala musibah yang mungkin datang dan tetap berada di jalan yang benar meski godaan untuk menyerah begitu kuat. 2. Awar. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas yang sangat berbahaya dalam mempermudah dan juga memperlancar perbuatan maksiat, terutama yang berkaitan dengan zina. Ia bekerja dengan sangat halus dan licik, mengandalkan kelihayannya dalam menggoda manusia. Pengaruhnya begitu kuat sehingga mampu membutakan mata hati seseorang, membuatnya buruk terlihat baik dan yang salah terasa benar. Dengan tipu muslihat yang ia kuasai, anak iblis ini mampu mengarahkan pandangan seseorang sehingga mereka melihat hal-hal yang seharusnya dihindari sebagai sesuatu yang menarik dan juga sangat menggoda. Ketika seseorang melihat lawan jenis, anak iblis ini bekerja cepat untuk menyalakan api syahwat dalam diri mereka. Hanya dengan satu pandangan, ia bisa membangkitkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan hal-hal yang melanggar batas-batas moral juga agama. Bahkan bagi seorang laki-laki yang sudah memiliki istri yang cantik, pengaruh anak iblis ini bisa membuat wanita lain tampak jauh lebih menarik, juga sangat menggoda. Begitu juga dengan wanita yang sudah memiliki suami tampan, di matanya laki-laki lain bisa terlihat lebih tampan dan juga mempesona. Polesan dan bisikan anak iblis ini mampu merusak kesetiaan dan memicu keinginan untuk melakukan perselingkuhan. Salah satu dampak paling merusak dari pengaruh anak iblis ini adalah bagaimana ia berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap perbuatan zina juga perselingkuhan. Apa yang dahulu dianggap sebagai aib besar dan dosa yang memalukan, kini oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai tren yang harus diikuti. Pelaku zina tidak lagi merasa bersalah atau berdosa, tetapi justru merasa bangga dengan perbuatannya. Mereka menganggap zina sebagai bagian dari gaya hidup modern, tanpa memikirkan konsekuensi moral dan spiritual yang menghancurkan. Dalam dunia yang semakin tergoda oleh pengaruh anak iblis ini, penting bagi kita untuk tetap waspada dan menjaga hati serta pikiran dari godaan-godaan yang ia bawa. Mengingat betapa mudahnya kita terjerumus dalam dosa melalui tipu dayanya, kita harus memperkuat iman dan selalu ingat pada ajaran agama yang mengajarkan kesucian dan juga kesetiaan. Dengan kesadaran dan keteguhan hati, kita bisa melawan pengaruh buruk yang disebabkan oleh anak iblis ini dan menjaga diri serta keluarga dari kehancuran moral yang ia ciptakan. 3. Miswat. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas khusus yang sangat merusak, yakni memperlancar perkataan dusta dan menyebarkan kebohongan di antara manusia. Ia bekerja dengan penuh kelicikan, menjadikan kebohongan dan fitnah sebagai hal yang lumrah dan diterima oleh masyarakat. Bagi anak iblis ini, menyebarkan berita palsu atau hoaks bukanlah dosa, melainkan sebuah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Meskipun itu berarti menipu dan menyesatkan banyak orang. Dalam pandangannya, kebohongan adalah alat yang sah untuk mempengaruhi pendapat dan sikap orang lain, terutama untuk mendapatkan dukungan terhadap program atau agenda yang ia dorong.
Kemampuannya dalam memoles kebohongan sedemikian rupa membuat berita hoaks tampak seperti kebenaran yang sulit dibantah. Ia dengan lihai mengemas informasi palsu sehingga terlihat meyakinkan, seakan-akan memiliki dasar yang sangat kuat. Berita-berita hoaks yang ia sebarkan merambah ke berbagai penjuru, menyebar dengan cepat melalui media dan mulut ke mulut. Dalam setiap sudut masyarakat, kebohongan ini menjadi virus yang meracuni pikiran dan hati manusia, membuat mereka bingung dan sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak iblis ini juga sangat mahir dalam menciptakan situasi di mana berita hoaks dan berita hak saling berbalas. Ketika sebuah berita hoaks tersebar, mungkin akan ada orang yang mencoba meluruskan dengan menyebarkan kebenaran atau berita hak. Namun, anak iblis ini tidak tinggal diam. Ia segera menyebarkan kebohongan baru untuk membalas berita hak tersebut, menciptakan siklus kebingungan yang tak berkesudahan. Masyarakat umum menjadi terombang-ambing dalam lautan informasi yang saling bertentangan, sehingga akhirnya mereka tidak lagi mampu untuk membedakan antara kebenaran dan juga kebohongan. Dalam situasi yang penuh dengan kebohongan dan fitnah ini, dampaknya sangat luas dan merusak. Hubungan antara manusia menjadi renggang karena ketidakpercayaan dan kecurigaan yang terus tumbuh. Konflik dan perpecahan menjadi hal yang biasa karena orang-orang terjebak dalam jebakan dusta yang disebarkan oleh anak iblis ini. Tidak hanya itu, moralitas dan juga integritas manusia juga menjadi korban karena semakin banyak orang yang terlibat dalam penyebaran kebohongan, baik secara dasar maupun tidak dasar. Di tengah dunia yang penuh dengan hoaks dan fitnah, penting bagi kita untuk selalu waspada dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Kita harus lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, memastikan bahwa apa yang kita sampaikan benar-benar berdasarkan dengan fakta dan bukan hasil dari tipu daya anak iblis ini. Dengan demikian, kita dapat melindungi diri kita dan juga masyarakat dari pengaruh buruk yang ia sebarkan dan tetap berada di jalan yang benar meskipun godaan untuk berbohong dan memfitnah begitu kuat. 4. Dazim. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas yang sangat jahat dan berbahaya, yaitu merusak hubungan persaudaraan di antara manusia. Ia dengan licik merusak ikatan-ikatan yang seharusnya menjadi dasar persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Hubungan yang terjalin melalui nasab atau keturunan, hubungan antar tetangga, persaudaraan sebangsa, bahkan hubungan seiman dan seagama, semua menjadi sasaran utama dari anak iblis ini. Ia bekerja dengan gigih untuk memastikan bahwa hubungan-hubungan ini tidak lagi menjadi lambang persatuan dan juga kerukunan, melainkan berubah menjadi sumber konflik, juga perpecahan. Anak iblis ini menanamkan bibit kebencian dan permusuhan di dalam hati manusia, membuat mereka mudah terpancing emosi dan tersulut amarah. Ia memanfaatkan setiap celah dan kesempatan untuk memprovokasi, mengadu domba satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga persatuan yang selama ini terjaga pun mulai retak dan akhirnya pecah. Strategi provokasi dan adu domba yang ia gunakan sangat halus, seringkali tidak terlihat, namun dampaknya sangat merusak. Perselisihan kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan damai, berubah menjadi konflik besar yang sangat sulit untuk didamaikan. Dalam prosesnya, anak iblis ini menanamkan sifat egoisme yang kuat dalam diri manusia. Ia membuat orang-orang merasa bahwa mereka selalu benar dan orang lain selalu salah. Pandangan sempit dan egosentris ini membuat manusia cenderung mau menang sendiri tanpa mempedulikan perasaan atau kepentingan orang lain. Mereka menjadi keras kepala, sulit untuk diajak berkompromi atau mencari jalan tengah, karena dalam pandangan mereka hanya pendapat mereka yang benar. Akibatnya, hubungan yang seharusnya penuh dengan rasa saling menghormati dan pengertian berubah menjadi hubungan yang dipenuhi dengan perselisihan dan kebencian. Anak iblis ini juga mendorong manusia untuk bersaing secara tidak sehat. Kompetisi yang seharusnya mendorong kemajuan dan kebaikan justru menjadi ajang untuk saling mengalahkan dan menjatuhkan. Manusia menjadi terobsesi untuk menjadi yang terbaik, bukan karena ingin memberikan yang terbaik, tetapi karena ingin melihat orang lain gagal. Saling menyalahkan menjadi hal yang biasa, dan dalam upaya untuk memenangkan persaingan,
Mereka tidak segan-segan menjatuhkan satu sama lain, bahkan jika itu berarti merusak hubungan yang sudah terjalin sejak lama. Dampak dari pekerjaan anak iblis ini sangat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai persaudaraan yang selama ini dijunjung tinggi. Hubungan keluarga menjadi renggang, tetangga saling bermusuhan, persaudaraan sebangsa menjadi rapuh, dan persatuan umat beragama pun terancam. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi kita semua untuk tetap waspada dan tidak terpengaruhi oleh bisikan-bisikan jahat yang datang dari anak iblis ini. Kita harus terus berusaha untuk menjaga persatuan dan juga persaudaraan dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerendahan hati. Dengan demikian, kita dapat melawan upaya anak iblis ini untuk merusak hubungan antar manusia dan tetap menjaga keharmonisan serta kerukunan dalam masyarakat. 5. Yaitu Zak Nabur. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas khusus di pasar, tempat di mana transaksi bisnis terjadi setiap hari. Ia bertanggung jawab untuk merusak integritas dalam perdagangan, menjadikan pasar sebagai arena yang penuh dengan tipu daya dan juga kecurangan. Dengan kelicikan dan tipu muslihatnya, anak iblis ini mengendalikan para pelaku bisnis yang hanya berfokus pada keuntungan, tanpa mempedulikan dampaknya terhadap para konsumen. Dalam pengaruhnya, pedagang-pedagang yang tergoda olehnya tidak lagi peduli pada nilai-nilai kejujuran, juga keadilan. Dan di bawah kendali anak iblis ini, bisnis bukan lagi tentang kepercayaan dan tanggung jawab sosial, melainkan tentang bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya, meskipun harus merugikan orang lain. Manipulasi kualitas barang menjadi praktik umum di pasar. Barang-barang yang seharusnya berkualitas tinggi seringkali diubah atau dicurangi, sehingga tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Misalnya, pedagang akan menjual produk yang sudah kadaluarsa atau rusak dengan kemasan yang diperbarui agar terlihat baru dan segar. Konsumen yang tidak mengetahui tipu daya ini seringkali tertipu dan menerima barang yang tidak sesuai dengan harganya. Tidak hanya itu, anak iblis ini juga mengarahkan pelaku besar untuk mengurangi ukuran atau timbangan barang yang dijual. Misalnya, berat atau jumlah produk yang seharusnya diberikan kepada pembeli dikurangi secara diam-diam, namun harga yang dikenakan tetap sama atau bahkan lebih tinggi. Kecurangan ini seringkali terjadi tanpa disadari oleh konsumen, yang akhirnya membayar lebih untuk barang yang sebenarnya lebih sedikit atau berkualitas rendah. Ini adalah bentuk penipuan yang sangat merugikan dan dilakukan semata-mata untuk meningkatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal. Ambisi dan keserakahan menjadi ciri utama dari pelaku bisnis yang berada di bawah pengaruh anak iblis ini. Mereka selalu menginginkan lebih ketika membeli, namun berusaha memberikan lebih sedikit ketika menjual. Dalam setiap transaksi, mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal tanpa peduli apakah cara tersebut adil atau tidak. Anak iblis ini menanamkan dalam diri mereka sikap egois yang menghilangkan rasa saling tolong-menolong, yang seharusnya menjadi inti dari setiap kegiatan bisnis yang beretika. Selain itu, di bawah pengaruh anak iblis ini, para pedagang seringkali mengabaikan pertimbangan halal dan haram dalam bisnis mereka. Ada yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjalankan bisnis, yaitu memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan ajaran agama, tidak lagi menjadi perhatian. Pedagang yang tergoda oleh anak iblis ini lebih memilih untuk mencari jalan pintas demi keuntungan. Bahkan, jika itu berarti melanggar hukum syariah atau norma-norma moral, hal dan haram tidak lagi dipedulikan, karena satu-satunya yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Dampak dari pekerjaan anak iblis ini sangat merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli, dan secara lebih luas, merusak tatanan ekonomi yang seharusnya berdasarkan kejujuran dan keadilan. Pasar yang seharusnya menjadi tempat untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal, berubah menjadi arena yang penuh dengan kecurangan dan penipuan. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk selalu waspada dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kejujuran dalam setiap transaksi perdagangan, agar tidak terjerumus dalam godaan anak iblis ini yang hanya akan membawa kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Syaitan tidak pernah berhenti dalam usahanya untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Dia bekerja dengan begitu gencar, siang dan malam,
tanpa mengenal lelah atau istirahat. Tidak ada jeda dalam misinya untuk menyesatkan manusia, dan ia selalu siap menggoda kapan saja. Sebagai orang yang beriman, kita tentu harus selalu waspada terhadap setiap tipu daya setan yang begitu halus namun mematikan. Kesadaran akan ancaman ini menjadi penting untuk menjaga iman dan juga menghindari jebakan-jebakan yang dipasang oleh setan. Sahabat yang beriman, dalam salah satu kitab diceritakan bahwa pernah ada seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, seorang ulama besar, tentang setan. Orang itu bertanya, "Wahai Abu Sa'id, apakah setan itu juga tidur?" Hasan al-Basri pun tersenyum mendengar pertanyaan itu dan menjawab dengan bijak, "Seandainya setan itu tidur, tentu kita bisa beristirahat." Jawaban Hasan al-Basri ini menunjukkan betapa giginya setan dalam menjalankan misinya. Setan tidak pernah tidur, yang berarti bahwa manusia juga harus selalu waspada setiap saat. Tidak ada waktu untuk lengah, karena setan akan selalu mencari celah untuk menggoda dan juga menyesatkan manusia. Namun, apakah ini berarti bahwa tidak ada jalan keluar bagi seorang mukmin dari tipu daya setan? Jawabannya adalah iya, karena setan akan selalu mencoba, tetapi ada cara bagi orang yang beriman untuk menolak dan juga melemahkan kekuatan setan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu membuat kurus setan yang menggodanya, sebagaimana salah seorang dari kalian membuat kurus unta dalam perjalanan." Dan hadis ini memberikan gambaran bahwa setan yang terus-menerus berusaha menggoda orang yang beriman akan menjadi lemah dan juga kurus. Hal ini disebabkan karena orang yang beriman tidak mudah terpengaruh oleh godaan setan. Mereka memiliki keteguhan hati dan selalu berpegang pada ajaran Allah, sehingga setan tidak berhasil menyesatkan mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, juga mengatakan, setan yang bertugas menggoda orang mukmin adalah kurus, dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam hadis sebelumnya. Setan yang menggoda orang mukmin menjadi kurus karena orang mukmin terus memperkuat iman mereka dengan ibadah dan zikir kepada Allah. Semakin kuat iman seorang, semakin lemah pula setan yang menggoda mereka. Qais bin Al-Hajjaj juga pernah menceritakan pengalamannya terkait setan. Ia berkata, "Setan berkata kepadaku, sesungguhnya aku telah masuk ke dalam diri Anda, dan aku seperti binatang yang siap disembelih atau gemuk. Tetapi sekarang aku seperti burung pipit atau kerdil." Qais pun bertanya, "Mengapa bisa begitu?" Setan menjawab, "Anda telah menghancurkan aku dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah ini menegaskan bahwa zikir kepada Allah adalah salah satu senjata paling efektif untuk melemahkan kekuatan setan. Dengan selalu mengingat Allah, seseorang dapat menjaga diri dari godaan setan dan membuatnya lemah dan tak berdaya. Zikir bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga merupakan wujud dari kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ketika hati dan pikiran senantiasa terhubung dengan Allah, maka setan akan kesulitan untuk menembus pertahanan iman yang kuat tersebut. Oleh karena itu, meskipun setan tidak pernah berhenti menggoda manusia, ada cara bagi orang mukmin untuk melindungi diri dari tipu daya tersebut. Dengan berkuat iman, menjaga ibadah, dan senantiasa berzikir, kita dapat melemahkan setan dan menjaga diri kita tetap berada di jalan yang benar. Jangan pernah lengah, karena setan selalu mengintai, tetapi yakinlah bahwa dengan pertolongan Allah kita bisa mengalahkannya. Bagi orang yang beriman, menutup jalan setan adalah dengan cara takwa. Upaya menjaga pintu-pintu zahir dengan mengantisipasi jalan nyata yang menjurus pada perbuatan maksiat. Berhati-hati melewati jalan hidup agar tidak masuk dalam lingkaran setan yang sangat membahayakan. Berpegang teguh pada prinsip menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetap selalu memohon inayah dan perlindungan Allah Ta'ala agar selamat dari tipu daya setan yang awalnya menggiurkan tapi ujungnya mencelakakan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kami berlindung padamu dari segala godaan setan yang terkutuk. Amin amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf tak keliru datangnya dari saya pribadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.